Orang yang mencoba menempuh dua jalan sekaligus tidak akan sampai kemana-mana. Kalau tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dan gigih, tidak akan ada prestasi yang gemilang. Kebanggaan dan kelebihan membawa bencana bagi manusia. Sifat manusia itu jahat. Apa yang baik dalam dirinya adalah buatan. Ketika orang kekurangan guru, kecenderungan mereka tidak diperbaiki. Ketika mereka tidak memiliki prinsip-prinsip ritual dan moral, maka pelanggaran hukum mereka tidak dikendalikan. Tidak mendengar sesuatu tidak sebaik mendengarnya. Setelah mendengarnya, tidak sebaik setelah melihatnya. Setelah melihatnya, tidak sebaik mengetahuinya. Mengetahuinya tidak sebaik mempraktikannya. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menemukan tempat untuk berjalan melalui luasnya bumi, bukan karena bumi tidak tenang, tetapi karena bahaya bagi setiap langkah pengelana. Umumnya terletak pada kata-kata. Sifat manusia adalah apa yang surga sediakan. Sifat manusia sedemikian rupa sehingga orang dilahirkan dengan cinta akan keuntungan. Jika mereka mengikuti kecenderungan ini, mereka akan berjuang dan merebut satu sama lain. Dan kecenderungan untuk menunda atau mengalah akan mati. Jika kecepatan pikiran dan kefasihan lidah terlalu cermat dan tajam, batasi mereka dalam aktivitas dan istirahat Anda. Seseorang dilahirkan dengan perasaan iri dan benci. Jika dia memberi jalan kepada mereka, mereka akan membawanya ke kekerasan dan kejahatan, dan setiap rasa kesetiaan dan itikat baik akan ditinggalkan. Sekarang sudah menjadi sifat manusia ingin makan sampai kenyang saat lapar, ingin menghangatkan diri saat kedinginan, ingin istirahat saat lelah. Ini semua adalah bagian dari sifat emosional manusia. Saya pernah mencoba berdiri di atas kaki saya untuk melihat jauh ke kejauhan. Tetapi saya menemukan bahwa saya dapat melihat lebih jauh dengan mendekati ke tempat yang tinggi. Orang kecil sangat ingin menyombongkan diri, namun menginginkan agar orang lain percaya padanya. Dia dengan antusias terlibat dalam penipuan, namun ingin orang lain menyayanginya. Dia berperilaku seperti binatang, namun ingin orang lain memikirkannya dengan baik. Orang yang mulia menggunakan barang, orang yang lebih rendah digunakan oleh hal-hal. Musik adalah penjaga perdamaian dunia yang luar biasa, merupakan bagian integrasi dari harmoni dan merupakan dasar dibutuhkan dari emosi manusia. Jika Anda ingin melihat 1000 tahun, lihatlah hari ini. Jika Anda ingin memahami jutaan kali lipat, maka lihatlah 1 atau 2. Pengorbanan berkaitan dengan perasaan pengabdian dan kerinduan. Karena sifat manusia itu buruk, untuk dikoreksi mereka harus diajar oleh guru, dan untuk menjadi tertib mereka harus memperoleh prinsip-prinsip ritual dan moral. Di zaman kuno,
raja-raja bijak mengakui bahwa sifat manusia itu buruk dan bahwa kecenderungan mereka tidak diperbaiki dan pelanggaran hukum mereka dikendalikan. Jika pengetahuan dan pandangan jauh ke depan terlalu tajam dan mendalam, satukan mereka dengan mudah dan tulus. Jika pria itu memiliki kemampuan, dia murah hati, toleran, dan lugas, yang dengannya dia membuka jalan untuk mengajar orang lain. Ketika Anda berkonsentrasi pada pertanian dan industri dan hemat dalam pengeluaran, surga tidak dapat memiskinkan negara Anda. Datangnya kehormatan atau aib harus menjadi cerminan dari kekuatan batin seseorang. Ketika seorang pria melihat sesuatu yang diinginkan, dia harus merenungkan fakta bahwa seiring berjalannya waktu, hal itu dapat melibatkan apa yang menjijikan. Ketika dia melihat sesuatu yang bermanfaat, dia harus merenungkan bahwa cepat atau lambat, hal itu juga bisa melibatkan kerugian. Saya pernah mencoba berpikir sepanjang hari, tetapi menurut saya itu kurang berharga daripada 1 saat belajar. Mencius mengatakan bahwa sifat manusia itu baik. Saya tidak setuju dengan itu. Yang kaku menyebabkan diri mereka hancur, yang lentur menyebabkan diri mereka terikat. Apakah pria itu mampu atau tidak, dia tetap dicintai. Sebaliknya, orang kecil dibenci sama saja. Bertengkar tentang makanan dan minuman, tidak memiliki keraguan atau rasa malu, tidak tahu benar dan salah, tidak berusaha menghindari kematian atau cedera, tidak takut pada kekuatan yang lebih besar atau jumlah yang lebih banyak. Dengan rakus hanya menyadari makanan dan minuman, itulah keberanian dari anjing dan babi hutan. Jika dorongan untuk berani dan berani terlalu kuat dan keras, pertahankan dengan bimbingan dan instruksi. Oleh karena itu, seseorang pertama-tama harus diubah oleh instruksi seorang guru dan dibimbing oleh prinsip-prinsip ritual. Hanya dengan begitu, dia dapat mematuhi aturan kesopanan dan kerendahan hati, mematuhi konvensi dan aturan masyarakat, dan mencapai ketertiban. Jika humor darah terlalu kuat dan kuat, tenangkan dengan keseimbangan dan harmoni. Mereka yang karakternya jahat dan jahat akan membangkitkan orang lain untuk memusuhi mereka. Jika apa yang hati setujui sesuai dengan pola yang benar, maka meskipun keinginan seseorang banyak, apa ruginya bagi ketertiban yang baik? Dengan demikian, siapapun yang mengikuti sifat ini dan mengalah pada negaranya akan dibawa ke dalam pertengkaran dan konflik, dan bertentangan dengan konvensi dan aturan masyarakat, dan akan berakhir sebagai penjahat. Orang-orang dari semua status sosial hidup bersama. Mereka memiliki keinginan yang sama, namun berbeda dalam metode mereka. Mereka sama dalam hasrat mereka, namun berbeda dalam kecerdasan mereka. Itulah vitalitas yang diberikan oleh alam.